Assalamualaikum, halo to friends, ketemu lagi di channel aku. Kalau misalnya teman-teman lagi nyari mobil hybrid, khususnya yang PHEV, sekarang itu udah banyak banget kategorinya, mulai dari MPV, seperti ada BYD M6 yang di MI, kemudian ada juga di kategori SUV, contohnya kayak Chery Tiggo 8 CSH, kemudian juga ada Jekyll J7 SHS, dan ini dia, Geely Starray EMI. Dan inilah dia review lengkap dari Geely Starray EMI 2026. Ya, jadi Geely Starray EMI ini basically adalah Geely EX5 tapi ada beberapa perubahan. Kalau misalnya kita lihat dari bagian interior, terus juga di bagian belakang dan juga samping itu benar-benar persis kayak Geely EX5. Yang membedakan adalah di bagian depannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bagian depan mobil ini itu dibandingkan dengan Geely EX5 dia terlihat lebih futuristik karena DRL-nya itu dari ujung sampai ke ujung. Jadi kalau Geely EX5 itu di tengahnya ini polos, tapi kalau yang Starray yang PHEV ini dia ada DRL-nya yang nyambung dari ujung ke ujung. Kemudian untuk lampu ini sudah pasti full LED, baik itu dari DRL-nya, kemudian juga di bagian lampu utama dan juga high beam-nya. Nah, kemudian untuk Geely Starray EMI dan juga Geely EX5 juga mendapatkan grill di bagian depan. Terus untuk di bagian sini ada kamera 360-nya. Nah, untuk di bagian bawah di sini ada grill bagian bawah ya yang ukurannya kecil. Sekarang kita akan lihat dari bagian balik kap ini. Oke, karena ini adalah varian plug-in hybrid, jadi beda dengan Geely EX5. Kalau Geely Starray EMI ini dia masih ada mesin konvensionalnya. Nah, untuk mesin konvensionalnya sendiri dapat menghasilkan tenaga sekitar 98 PS dan juga torsinya itu sekitar 125 Nm. Terus untuk di bagian motor elektriknya sendiri, dia bisa menghasilkan tenaga sekitar 215 PS dan juga torsinya itu sekitar 265 Nm. Dan tenaga ini dan torsi ini disalurkan ke kedua roda depan. So, untuk di bagian samping, mobil ini nggak ada bedanya dengan Geely EX5. Dia masih benar-benar plug sama kayak Geely EX5. Untuk di bagian samping sendiri, dia itu desainnya rada membulat ya. Kemudian, untuk di bagian sini, ada list berwarna chrome dari depan sampai ke belakang. Kemudian, untuk di bagian kaca spion, warna dengan body. Dan juga di bagian handle pintu, dia sudah smarty dan masih sewarna dengan bodinya. Kemudian kita beralih ke bagian bannya. Untuk di bagian ban, mobil ini menggunakan ban yang ukurannya itu besar sekali. Dia menggunakan ban ring 18 dengan profil 225 55 R18. Kemudian juga untuk desain velgnya ini kalau menurut aku keren banget desainnya. Mungkin segitu aja untuk di bagian samping dari mobil ini. Sekarang kita akan bahas ke bagian belakang dari Geely Starray EMI ini. Oke, untuk di bagian belakang lagi-lagi mobil ini nggak memiliki perbedaan dibandingkan dengan Geely EX5. Hanya saja di bagian belakang ini yang bedakan ada tulisan Starray dan juga EMI. Untuk di bagian lampu, ini lampunya dia memanjang dari ujung ke ujung. Kemudian untuk di bagian kaca belakang dia sudah mendapatkan rear defogger, kemudian juga sudah ada rear spoiler, dan di mobil ini juga sudah mendapatkan rear wiper. Nah, untuk di bagian bawah sini sudah ada kamera mundur sekaligus kamera untuk 360, kemudian juga sudah terdapat 3 buah sensor parkir di bagian bumper belakangnya. Sekarang kita akan bahas di bagian bagasi dari mobil ini. Nah, dia sudah elektrik ya membukanya. Oke, untuk di bagian bagasi, dia kapasitasnya untuk 5-seater ya, hitungannya ini lumayan lega. Terus kalau kita misalnya mau nambah kapasitasnya lagi biar tambah lega, ini kita bisa turunin level si lantainya ini. Kita bisa turunin ke bawah biar lebih lega lagi. Nah, seperti ini. Udah jadi lebih lega dan juga lebih dalam volumenya. Mungkin segitu aja untuk di bagian bagasi dari Geely Starray EMI ini. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Ini nutupnya juga sudah bisa elektrik. Nah, seperti ini. Sebelum lanjut, aku bakal tur singkat dealer Geely ini.
Jadi, dealer Geely ini berlokasi di Cibubur, tepatnya di Jalan Alternatif Cibubur. Di sini terdapat 3 fasilitas utama, yaitu sales, spare part, dan juga servis. Begitu kita masuk, kita langsung disambut oleh para sales yang pastinya ramah. Dan di sini kita juga bisa melihat 3 line up dari Geely, yaitu Geely EX5, EX2, dan juga Starray. Gak cuman itu, bagi teman-teman yang lagi nunggu mobil di servis, bisa menunggu di waiting room yang pastinya nyaman. So, jadi buat teman-teman yang tinggal di sekitaran Cibubur dan mau beli Geely, bisa langsung aja datang ke dealer Geely Cibubur. Sekarang kita lanjut aja videonya. Oke, sekarang aku sudah berada di bagian interior dari Geely Starray EMI ini. Dan untuk Geely Starray ini, dia hanya ada satu pilihan warna interior, yaitu warna hitam saja. Nggak ada varian warna putihnya. Untuk di bagian interior, ini benar-benar minimalis tombol, nggak banyak tombol. Tombolnya itu banyaknya head unit, touchscreen. Kemudian untuk di bagian head unitnya sendiri, ini ukurannya gede banget. Kita akan bahas head unitnya ini. Untuk di bagian head unit, kita bisa melakukan beberapa pengaturan. Yang pertama, kita bisa ke vehicle setting. Nah, untuk di vehicle setting ini kurang lebihnya mirip dengan EX5, cuma untuk di bagian drivingnya ini dia berbeda. Kalau misalnya yang Starray ini dia ada hybridnya. Nah, untuk driving mode-nya ini dia yang pertama ada pure. Nah, kalau untuk pure ini dia benar-benar pakai EV, full EV. Kemudian untuk hybrid ini jadi ada kombinasi mesin konvensionalnya. Cuma kalau misalnya mesin konvensionalnya ini dia akan bekerja di pada saat mobil ini kecepatan tinggi. Kemudian yang terakhir ada power. Nah, kemudian juga energy regeneration ini ada auto, low, medium, dan juga high. Terus juga di bagian bawah ada brake pedal. Kemudian untuk di bagian light, lampu, di sini ada beberapa pengaturan. Terus juga di sini ada rear fog light. Nah, kemudian untuk di bagian driver assist, dia juga sudah ada intelligent cruise control, kemudian adaptive cruise control, lane keeping assist, kemudian pre-collision assist, dan juga intelligent reminder. Kemudian kita akan lihat ke pengaturan lainnya. Nah, di sini ada display, jadi kita bisa set wallpaper sesuka hati kita mau pilih yang mana, ada lumayan banyak pilihannya. Kemudian, nggak cuman itu, kita bisa atur menu lainnya. Kayak misalnya di bagian sini ada energi, terus di bagian sini juga ada beberapa menu lainnya yaitu Apple CarPlay, kemudian juga Bluetooth Music, terus juga ada radio dan juga Spotify. Nah, uniknya di mobil ini kita menemukan sesuatu yang benar-benar gak ada di mobil lain, yaitu kalau misalnya kita mau buka tangki bensin, itu kita dari layar. Biasanya kan tuas fisik ya. Kalau ini dari layar. Jadi kita kalau misalnya mau isi bensin, pencet dari tombol sini baru tangkinya akan kebuka. Nah, dia sudah kebuka tangki bensinnya. Nah, di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rest mode. Jadi kalau misalnya kita lagi nunggu di dalam mobil, kita bisa istirahat. Nah, kita juga bisa set waktunya. Contoh misalnya di sini ada 5 menit, 10 menit, 15, 20, pokoknya kelipatan 5 menit. Nah, misalnya kita contoh 15 menit. Terus kita langsung pencet take a break. Oke. Nah, otomatis sunroofnya langsung tertutup. Nah, kemudian kursinya langsung menjadi rileks seperti ini. Enak banget kalau misalnya kita lagi nunggu di dalam mobil. Nah, terus kalau misalnya kita rasa udah selesai, kita bisa langsung end rest mode dan juga kita bisa mengurangi menitnya. Contoh kita langsung end aja ya. Kembali lagi sunroofnya kebuka dan kursinya kembali tegak lagi. Jujur fitur ini benar-benar kepake banget kalau kita lagi nunggu di dalam mobil. Nah, kemudian untuk di konsol tengah sini dia benar-benar clear banget. Di sini cuman ada untuk defogger, kemudian juga untuk AC, dan di bagian sini untuk knobnya kalau misalnya kita putar ini untuk mengecilkan dan juga mengedekan audio, dan kalau misalnya kita pencet terus kita putar ini untuk fan speed AC-nya. Nah, kemudian di bagian sini ada 2 buah cup holder ya. Terus di bagian sini ada wireless charging. Kemudian di bagian tengah sini ada tempat penyimpanan yang lumayan besar kapasitasnya. Sekaligus jadi armrest juga. Oke, untuk di bagian setir, mobil ini menggunakan setir yang 2 palang, kemudian juga sudah ada tombol di bagian kiri dan juga kanan. Terus untuk di bagian transmisinya, ini ada di tuas sebelah kanan sini. Nah, kemudian untuk di mobil ini, dia untuk audionya, dia menggunakan audio dari Flame Sound, dan di mobil ini sudah ada
4 tweeter, dan juga ada 5 mid bass. Dan juga ada 2 speaker di balik headrest-nya ini. Jadi kalau misalnya kita teleponan, itu bisa langsung kedengeran dari sini. Kemudian kita bahas ke bagian door trim-nya. Untuk di bagian door trim, ini bahannya di atas soft touch, kemudian di sini warna piano black. Terus untuk di bagian bawah sini, ini ada untuk pengaturan kaca spion. Nah, untuk pengaturan kaca spionnya, ini dia untuk melipatnya rada unik karena kita bukan mencet satu tombol, tapi kita mencet tombol kiri dan kanan baru bisa kelipat. Nah, kita pencet secara berbarengan baru dia bisa kelipat. Kemudian di sini ada untuk pengaturan kaca, kebetulan mobil ini sudah all auto, terus ada pengaturan door lock dan window lock. Nah, mungkin segitu aja untuk di bagian depannya. Sekarang kita akan lanjut ke baris kedua dari mobil ini. Oke, sekarang aku sudah berada di baris keduanya. Untuk headroom ini masih lega, dan juga legroomnya juga masih lega. Di mobil ini sudah ada panoramic sunroof dari bagian depan sampai ke belakang, jadi benar-benar cahayanya bisa masuk ke dalam. Kemudian untuk di bagian sini ini ada kisi-kisi AC ya di tengah sini. Terus untuk di bagian kursi ini dia sudah mendapatkan armrest yang sudah ada 2 buah cup holdernya. Kemudian kita beralih ke bagian door trimnya. Untuk bagian door trim sama ya seperti di bagian depan. Di bagian atas dia sudah soft touch. Terus juga untuk di bagian pengaturan kaca dia sudah auto juga. Kemudian untuk di bagian atas ini dia ada lampu bacanya. Nah, yang seperti ini dia nyalanya elegan banget. Kemudian di sini ada hand gripnya. Nah, terus untuk di bagian belakang dia sudah mendapatkan safety belt. Jadi di mobil ini sudah lengkap safety beltnya dari bagian baris pertama sampai ke baris keduanya. Alright guys, mungkin segitu aja dulu videonya. Thank you so much untuk Geely Cibubur yang sudah memberikan aku kesempatan untuk review Geely Starry EMI ini. Dan mungkin segitu aja dulu videonya. Kalian jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.